وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala dengan karunia dan rahmatnya memudahkan kita untuk melanjutkan kembali pengajian kita masih dalam pembahasan tafsiran singkat dari juz yang ke-30, yang kebetulan malam hari ini kita masuk ke dalam surah Al-Alaq. Malam hari ini kita masuk ke dalam surah Al-Alaq. Para jamaah sekalian yang tiang hormati, semua kita insyaallah mengetahui bahwasanya 5 ayat yang pertama dari surah Al-Alaq merupakan wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menurut mayoritas ulama. Ada sebagian ulama berpendapat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suratul Fatihah. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Ya, yang pertama kali turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam suratul Fatihah. Tetapi pendapat ini marjuh, pendapat yang tidak kuat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, beliau mengatakan jumhurus salafi wal khalaf, mayoritas para ulama sejak zaman dahulu sampai dengan masa ini, kata beliau, kebanyakan mereka mengatakan yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Dan ini dia yang benar. Ya. Baik, kita akan baca 5 ayat tersebut, lalu sedikit kita ingin mengulang bagaimana proses turunnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sebagaimana yang antum tahu, riwayat tentang proses turunnya 5 ayat pertama ini disebutkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, ya, di bab yang pertama. Begitu pula dibawakan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kita akan baca. Datang dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi. Permulaan wahyu atau sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, maka dimulai terlebih dahulu ar-ru'ya as-sadiqatu fin naum, yaitu beliau sering bermimpi. Dan dikatakan oleh Alqamah bin Qais. Alqamah bin Qais ini adalah muridnya Abdullah bin Abbas, sebagaimana dibawakan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Ad-Dalail dengan sanad yang dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Alqamah bin Qais rahimahullahu ta'ala mengatakan, inna awwala ma yu'tal anbiya, rata-rata para nabi itu sebelum mereka dapat wahyu, maka mereka didatangi terlebih dahulu oleh sinyal-sinyal fil manam, yaitu melalui tidur. Rata-rata para nabi sebelum mereka dapat wahyu yang beneran, maka mereka diberikan sinyal terlebih dahulu melalui mimpi. Tujuannya apa? Hatta tahda'a qulubuhum, supaya hati mereka itu
tenang, hati mereka itu mantap. Ya, kemudian baru setelah itu mereka diberikan wahyu. Begitu pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau mendapatkan wahyu yang pertama, kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu sering bermimpi. Baik. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Tidak ada satupun mimpi yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali mimpi tersebut bagaikan matahari yang keluar di waktu pagi. Maksudnya sangat jelas. Jelas ketika beliau lihat dalam mimpi dan jadi kenyataan ketika beliau bangun, kata para ulama. Ya, jelas. Di saat masih menjadi mimpi dalam tidur beliau, jelas. Jelas gati dalam tidur beliau. Beliau lihat ini. Dan di pagi hari ketika beliau bangun, jadi kenyataan. Thumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian Nabi SAW dibuat oleh Allah senang menyendiri. Al-khala ay al-khalwah. Ya, beliau senang menyendiri. Fakana ya'ti Hira fayatahannatsu fihi al-layali dzawat al-adad. Dan yang menjadi tempat beliau menyendiri adalah Goa Hira. Ya. Goa Hira. Goa Hira itu berada di gunung apa? Apa nama gunungnya? Ya. Gunung Bromo atau Rinjani? Antum harus pilih salah satu. Goa Hira ada di Gunung Nur, ya, Jabal An-Nur. Jabal An-Nur ini sebelah timurnya kota Makkah. Ya, kata para ulama, jaraknya dari Masjidil Haram sekitar 4 kilo. Ya, di bagian timur kota Makkah. Jaraknya dari Masjidil Haram sekitar 4 kilo. Ya. Dan tinggi dari gunung ini sekitar 634 meter tingginya. Tingginya sekitar 634 meter. Sedangkan Goa Hira itu berada di dekat puncaknya, 20 meter sebelum puncak di sana tempatnya. 20 meter sebelum puncak. Bayangkan. Nabi SAW, kata para ulama, di antara pelajaran yang bisa kita ambil, kenapa Nabi SAW dibuat menyendiri oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kenapa? Karena pada saat itu keadaan penduduk Makkah itu sangat rusak. Sangat rusak. Maka dari sini diambil pelajaran untuk mempertahankan diri kita supaya tetap menjadi orang baik, itu butuh usaha. Butuh usaha. Lihat Nabi SAW, beliau harus mendaki gunung yang tingginya gunung itu 634 meter tingginya, 634 meter, untuk mencapai Goa Hira yang posisinya Goa Hira itu sekitar 20 meter sebelum puncak. Dan antum tahu Gunung Nur itu, Jabal An-Nur itu tidak seperti Rinjani, tetapi bebatuan. Tapi Nabi SAW sanggup mendakinya. Kenapa? Untuk menjauh dari kerusakan manusia. Maka di sini diambil pelajaran bahwasanya untuk bertahan menjadi orang baik itu butuh usaha. Ya, butuh usaha. Ya, nggak bisa kita mengatakan saya dengan siapapun saya bergaul, saya tetap insyaallah. Tidak. Baik. Jadi Nabi SAW mendatangi Gua Hira. Fayatahannatsu fihi wa huwa at-ta'abbud. Lalu beliau bertahannuts di sana. Yang dimaksud dengan tahannuts di sini adalah ibadah. Karena tahannatsa yatahannatsu itu memiliki dua arti yang bertolak belakang. Arti yang pertama ibadah, arti yang kedua berbuat dosa. Ya, oleh karena itu dijelaskan langsung dalam Sahihul Bukhari, fayatahannatsu fihi. Beliau bertahannus di Gua Hira. Tahannus maksudnya at-ta'abbud, ibadah. Timbul pertanyaan, gimana cara beliau beribadah? Sedangkan saat itu beliau sudah jadi nabi atau belum? Belum. Bagaimana cara beliau beribadah? Ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan beliau beribadah mengikuti sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim. Sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim itu yang beliau gunakan sebagai ibadah.
Tapi wallahu taala a'la wa alam, tiang pribadi lebih condong kepada pendapat sebagian ulama, ibadah beliau di Gua Hira adalah at-tafakkur. Ibadah tafakkur, merenungkan ciptaan yang ada di hadapan mata beliau, merenungkan langit, merenungkan gunung, dan itu ibadah besar. Tafakkur itu ibadah besar. Abu Darda radhiyallahu taala an, ada seseorang datang ke rumah Abu Darda. Kebetulan Abu Darda tidak ada, yang ada istri beliau. Siapa nama istri beliau? Panggilannya siapa? Ummu Darda. Beliau Abu Darda, istri beliau Ummu Darda. Orang ini ketemunya dengan Ummu Darda. Kemudian dia bertanya, "Wahai Ummu Darda, apa ibadah yang paling sering dikerjakan oleh Abu Darda yang tidak diketahui oleh orang?" Maka Ummu Darda mengatakan, at-tafakkur. Ibadah yang paling sering dikerjakan oleh Abu Darda tafakkur. Ya, karena sebagaimana yang antum tahu, ayat Allah itu ada dua. Yang pertama disebut dengan ayat syar'iyah, ayat Al-Quran. Sedangkan yang kedua disebut ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu alam semesta ini, langit, gunung. Ayat syar'iyah kita dituntut untuk tadabbur. Sedangkan ayat kauniyah kita dituntut untuk tafakkur. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ayat syar'iyah, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Allah tidak mengatakan afala yatafakkaruna al-Qur'an, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kenapa mereka tidak mau mentadabbur Al-Qur'an, ayat-ayat syar'iyah? Tetapi giliran ayat-ayat kauniyah alam semesta, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka bertafakkur terhadap ciptaan langit dan bumi. Allah tidak mengatakan wa yatadabbarun. Jadi ayat syar'iyah menuntut kita tadabbur istilahnya. Ayat kauniyah menuntut kita apa? Tafakkur. Ya. Berarti itu ibadah. Sebagaimana tadabbur ayat syar'iyah ibadah, begitu pula tafakkur ayat kauniyah ibadah. Itulah ibadah Rasul pada saat itu. Sudah jadi Rasul atau belum? Belum. Iya. Jadi di sana beliau beribadah di Gua Hira. Al-layali dzawatal adad. Beliau beribadah beberapa malam, beberapa hari, beberapa malam. Sebenarnya beliau melakukan itu selama 3 tahun. Tetapi dalam 3 tahun itu beliau hanya mengambil 1 bulan saja. Paham antum? Ya. Misalkan sekarang tahun 2025, 1 bulan itu beliau gunakan untuk berada di Gua Hira. 11 bulannya bersama istri beliau. Ya. Kemudian sebelumnya 2024, 1 bulannya di Gua Hira. Kemudian 11 bulannya bersama istri beliau. 3 tahun beliau menjalani itu. Tetapi setiap tahunnya berapa bulan? 1 bulan. Dan subhanallah, Allah berikan beliau ilham untuk menggunakan bulan Ramadan. Setiap tahunnya yang beliau pilih itu Ramadan. Ya, setiap tahunnya beliau pilih itu Ramadan, bulan Ramadan. Beliau berada di Gua Hira 3 tahun berulang. Wa yatazawwadu lidzalik. Dan beliau berbekal untuk itu. Jadi beliau bawa bekal dari rumah. Thumma yarji'u ila Khadijah. Kemudian kalau sudah habis bekal, yaitu habis 1 bulan itu, beliau persiapkan bekal untuk 1 bulan. Setelah habis, maka beliau pulang ke Khadijah. Tahun berikutnya, fatuzawwiduhu limithliha. Khadijah pun mempersiapkan lagi bekal beliau. Untuk berapa hari? 1 bulan. Ya. Hatta faja'ahu al-haqq wa huwa fi ghari Hira. Hingga akhirnya beliau pun didatangi oleh kebenaran, yaitu wahyu. Ya, hingga akhirnya beliau didatangi oleh kebenaran saat beliau berada di Gua Hira. Tapi ini mengulang cerita ya, mengulang cerita. Faja'ahul malak fihi. Datang kepada beliau malaikat. 1 malaikat fihi di Gua Hira itu.
Malaikat siapa? Jibril alaihissalam. Nabi alaihissalam sudah kenal belum? Belum. Ini pertemuan pertama. Faqala, tiba-tiba malaikat ini mengatakan, Iqra, bacalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, fakultu, saya berkata, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Karena beliau ummi. Qal, kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa akhadhani faghattani hatta balagha minnil jahad. Jibril pun mendekap saya sampai saya mengalami jahad. Jahad itu artinya kesulitan napas, dengan memfathahkan huruf jimnya, kesulitan nafas. Kalau juhad, mendomahkan huruf jimnya, artinya usaha. Ya, antum berikan segala juhad antum, usaha antum. Tapi kalau jahad, kesulitan nafas. Taib. Jadi malaikat Jibril mendekap beliau sampai beliau kesulitan nafas. Thumma arsalani, setelah itu dilepas lagi. Faqal, kemudian Jibril mengatakan, Iqra, bacalah. Ini yang keberapa? 2. Iqra, baca. Faqultu ma ana biqari. Nabi SAW lagi-lagi mengatakan, saya tidak bisa baca. Faghattani tsaniyata, dia pun mendekap saya yang kedua kalinya, hatta balagha minnil jahad, sampai saya kesulitan napas. Thumma arsalani, kemudian dilepas lagi. Faqala Iqra, Jibril mengatakan, baca. Kata Nabi SAW, ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Subhanallah, istiqomah jawaban beliau ya. Nah, memang seperti itu ya. Memang beliau tidak bisa baca. Taib. Faghattani tsalitsata, akhirnya beliau pun didekap untuk yang ketiga kalinya, hatta balagha minnil jahad, sampai saya kesulitan napas. Thumma arsalani, kemudian dilepas. Berapa kali Jibril mengatakan Iqra? Berapa kali? 3 kali. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau mengatakan, di antara hikmah mengapa Jibril mengulangi 3 kali Iqra, Iqra, Iqra. Kenapa enggak langsung saja? Saya enggak bisa baca. Ya sudah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa harus diulang sampai 3 kali? Di antara hikmahnya, kata Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani, ini menjadi isyarat bahwasanya wahyu itu, ini kan penurunan wahyu ya. Wahyu yang akan diturunkan itu yaitu wahyu Al-Quran, kandungannya itu ada 3. Karena memang Al-Quran itu ada 3 kandungannya, tidak ada yang keempat. Kandungan Al-Quran ada 3. Yang pertama, bacalah kandungan yang pertama. Kandungan yang pertama tentang akidah. Iqra yang kedua, bacalah kandungan yang kedua tentang ahkam, hukum-hukum, salat, zakat. Iqra yang ketiga, bacalah kandungan Al-Quran yang ketiga, yaitu tentang qasas, cerita-cerita. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, surah Al-Ikhlas ta'dilu thulutsal Quran. Surah Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Maksudnya kandungannya. Surah Al-Ikhlas itu kan kandungannya akidah. Dan sepertiga Al-Quran itu kandungannya akidah. Ya, itu maksudnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Jadi itu rahasia kenapa Jibril mengatakan Iqra sebanyak 3 kali. Sebagai isyarat bahwa wahyu yang akan diturunkan ini ada 3 kandungannya. Kandungan pertama apa? Akidah. Kandungan yang kedua tentang hukum-hukum. Kandungan yang ketiga kisah-kisah. Ya, jangan digampangkan atau jangan diremehkan kisah-kisah. Ya, tapi kisah Al-Quran ya, kisah Al-Quran itu jangan diremehkan. Iya, itu sangat penting. Itu kandungan, sepertiga Al-Quran itu kandungannya tentang kisah-kisah. Baik, itu dia. Kemudian berapa kali Jibril mendekap Nabi SAW? 3 kali, sampai kesulitan napas. Ya, kata Ibnu Hajar, ini isyarat dari Jibril bahwa Nabi SAW sebelumnya didekap sebanyak 3 kali, ya, sampai beliau kesulitan napas.
ini untuk melihat beliau ini sanggup tidak menerima wahyu. Ya, sanggup tidak. Ternyata ketika beliau didekap yang pertama itu, beliau kesulitan napas, tapi saat dilepas beliau masih bertahan. Masih bertahan. Didekap yang kedua, beliau kesulitan napas, tapi beliau masih mampu bertahan. Kemudian didekap yang ketiga, kesulitan napas, tapi masih mampu bertahan. Kata Ibnu Hajar, ini sebagai isyarat bahwa Jibril ingin melihat beliau ini mampu tidak akan menerima wahyu ini. Kenapa? Karena wahyu yang diturunkan itu berat atau tidak? Berat. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Kami akan turunkan kepadamu ucapan yang berat. Jadi dites dulu fisik beliau. Ya. Mampu beliau. Ya. Kita jangankan didekap. Salat jamaah ramai orang pingsan. Alasannya apa? Sumpek katanya. Ya, subhanallah. Rasul alaihissalam kuat. Tapi itu yang pertama, hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, kenapa didekap sampai 3 kali sampai beliau merasakan kesulitan? Ini isyarat, kata Ibnu Hajar, Jibril ingin memberikan sinyal kepada beliau bahwa engkau akan mengalami kesulitan sebanyak 3 kali. Kesulitan yang paling berat di dalam menjalani dakwah nanti. Yang pertama adalah ketika beliau dikumpulkan bersama keluarga yang mendukung beliau dan bersama para sahabat, dikumpulkan di sebuah lembah. Ya. Syi'bi Bani Hashim dikumpulkan di sana selama 3 tahun. Kemudian diembargo, diboikot. Ya. Sampai tidak boleh ada orang Quraisy yang menjual barang kepada mereka, terutama makanan pokok. Dan kalau mereka yang diboikot ini ingin menjual barang, nggak boleh dibeli. Ya. Diboikot, betul-betul diboikot. Sampai dikatakan mereka itu sampai memakan kulit pohon, mereka memakan akar pohon, bahkan sebagian mereka memakan kotoran onta yang sudah mengering, mereka menyangka itu adalah roti. Ya. Kemudian bibir mereka pecah-pecah dan subhanallah, itu keadaan yang sangat sulit. Keadaan yang sangat sulit selama 3 tahun. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kesulitan saat hijrah. Yang namanya meninggalkan tanah kelahiran itu berat. Berat. Bahkan Rasul alaihissalam ketika beliau sudah sampai di gerbang kota Mekah, ya, untuk pergi hijrah ke Madinah, maka beliau membalikkan badan untuk melihat kota Mekah terakhir kalinya, sambil mengatakan, demi Allah, engkau adalah bumi yang terbaik dan engkau adalah bumi yang paling dicintai oleh Allah. Laula anna ahlaki akhrajuni ma kharajtu minki. Seandainya bukan pendudukmu mengusirku darimu, maka aku tidak mau keluar. Ini berat, hijrah itu berat. Kemudian yang ketiga adalah kekalahan di perang Uhud, karena itu kekalahan pertama. Itu berat. Kekalahan di perang Uhud. Itu kata Ibnu Hajar. Ini keadaan, 3 keadaan sulit yang dialami oleh Rasul selama beliau hidup. Nah, itu isyarat didekap sampai kesulitan napas itu. Baik. Setiap kali kesulitan napas dilepas, lega. Kesulitan napas dilepas, lega. Kesulitan napas dilepas, lega. Berapa kali beliau lega? 3 kali. Itu isyarat bahwa beliau akan diberikan kemudahan di 3 tempat. Yang pertama di dunia, yang kedua di alam barzah, dan yang ketiga di akhirat. Ya, itu kata Ibnu Hajar. Beliau diberikan kemudahan meskipun ada kesulitan, tapi kemudahan beliau di dunia, kemudahan di dalam kubur, dan kemudahan di akhirat nanti. Baik. Kita lanjutkan. Setelah itu faqala, barulah Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq hatta balagha ma lam ya'lam, sampai ayat yang kelima, allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Setelah itu faraja'a biha tarjufu bawadiruhu. Nabi alaihissalam pulang dari Gua Hira dalam keadaan merinding, menggigil, ketakutan. Dalam riwayat yang lain dikatakan yarjufu fuaduhu. Yarjuf itu artinya bergetar. Apa beliau yang bergetar? Fuad.
Dijelaskan oleh para ulama beda antara fuad dengan qalb. Apa bahasa Arab hati? Qalbun. Fuad itu adalah tangkak dari hati itu. Tangkaknya. Itu fuad namanya. Sedangkan qalbun itu hatinya, isi dalamnya. Kenapa disebutkan dalam sebagian riwayat, kenapa tidak dikatakan yarjufu qalbuhu? Kenapa? Tetapi yarjufu fuaduhu, yang bergetar itu tangkaknya. Kalau tangkaknya bergetar, otomatis isinya ikut bergetar. Tapi kalau isinya bergetar, belum tentu tangkaknya bergetar. Paham antum? Ya, kayak antum melihat nyeduh air itu. Ya, masak air. Ya, terkadang airnya mendidih, tetapi pancinya diam saja. Isinya yang bergetar, pancinya tidak, diam saja. Tapi ini tangkaknya sudah bergetar, apalagi isinya. Menunjukkan subhanallah berat yang dialami oleh beliau saat menerima wahyu yang pertama. Taib. Antum udah ngantuk? Belum ya? Taib. Jadi beliau pulang dalam keadaan puat beliau yaitu wadah dari hati itu bergetar. Hatta dakhala ala Khadijah, sampai tiba di rumah, kemudian langsung menghampiri Khadijah. Faqal, kemudian mengatakan, zammiluni, kalian selimuti aku. Kenapa beliau katakan kalian? Karena ketika beliau sampai di rumah, bukan hanya Khadijah di sana, anak-anak beliau banyak. Kalian selimuti aku. Fazammaluhu, keluarga beliau langsung menyelimuti beliau, hatta dhahaba anhu ar-raw', sampai hilang rasa takut itu. Ibnu Hajar mengatakan, jaratil 'adatu bisukunir ri'dah bitalfif, sudah menjadi kebiasaan bahwasanya di antara cara untuk menghilangkan rasa takut itu adalah dengan cara diselimuti atau dipeluk. Ya, istri antum kalau ketakutan peluk. Jangan, aduh manja, jangan, kasihan dia memang betul-betul ketakutan. Dia ngelihat kecoak kemudian ketakutan, antum peluk. Antum katakan lama-lama aja nggak apa-apa. Ala kulli hal. Jadi ini salah satu cara untuk menghilangkan rasa takut. Anak antum ketakutan, peluk dia. Ya, anak antum ketakutan, peluk dia. Itu salah satu cara. Dan itu sudah subhanallah. Bayangkan Rasul alaihi salatu wassalam, dari semua yang bisa beliau minta, yang beliau minta itu apa? Diselimuti. Kan bisa saja beliau mengatakan, si apang nasi, misalkan. Iya, si apang jangan kelak, si apang ini. Bisa saja. Tapi subhanallah yang beliau sebut itu apa? Zammiluni, selimuti aku. Itu Allah berikan ilham. Ya. Akhirnya beliau pun diselimuti, hatta dhahaba anhu ar-raw', sampai hilang rasa takut. Faqal, setelah itu beliau pun berkata, ya Khadijah, mali, wahai Khadijah, ada apa denganku ini? Fa akhbaraha al-khabar, lalu beliau pun cerita, begini tadi. Waqal, kemudian mengatakan, qad khasyitu 'ala nafsi, sesungguhnya aku mengkhawatirkan diriku. Ya, banyak sekali ucapan para ulama tentang makna. Apa maksudnya saya khawatir terhadap diri saya? Sebagian ulama mengatakan saya khawatir saya akan gila. Ya, saya khawatir akal saya akan rusak. Tetapi pendapat ini sangat-sangat tidak pantas, kata sebagian ulama. Kenapa? Ini Rasul. Gak mungkin seorang Rasul gila. Sehingga pendapat yang paling kuat, aku khawatir aku akan sakit gara-gara takutnya beliau di Gua Hira itu. Aku khawatir aku akan sakit. Ya, baik. Faqalat lahu, kemudian istri beliau Khadijah mengatakan, kalla, tidak mungkin. Abshir, bergembiralah. Fa wallahi la yukhzika Allahu abada, demi Allah, aku yakin Allah tidak mungkin menghinakan Anda. Tidak mungkin. Kenapa? Innaka la tasilur rahim, sesungguhnya engkau adalah orang yang suka menyambung silaturrahim. Wa tasdukul hadis, engkau orang yang jujur. Wa tahmilul kalla, engkau membantu orang yang al-kal. Al-kal itu orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, anak yatim, orang lemah. Engkau mengurus mereka. Wa tuqrid dhaif, engkau memuliakan tamu.
wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau membantu orang yang mendapatkan musibah. Ini akhlak mulia tidak? Akhlak mulia. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim, lihat cerdasnya wanita ini Khadijah. Bagaimana seorang Khadijah dia menarik sebuah kesimpulan yang luar biasa. Apa itu? Orang yang berakhlak mulia tidak mungkin dihinakan oleh Allah di dunia ini. Hatta dia orang di luar Islam. Iya. Hatta dia orang di luar Islam. Kalau ada orang kafir, dia baik kepada orang, Allah akan balas kebaikannya, tetapi di mana? Di dunia. Allah berikan dia kesehatan, itu bentuk balasan. Kemungkinan rizkinya diperlancar, itu bentuk balasan. Itu bentuk balasan. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menghinakan orang yang berakhlak mulia. Tidak mungkin. Baik. Makanya Khadijah ini luar biasa. Dia menghibur suaminya dengan menyebut kebaikan suaminya. Dan ini tolong dipraktekkan ibu-ibu ya. Sering-sering menghibur suami dengan menyebut kebaikannya. Ya. Kalau seandainya kebaikannya kurang, ya, maka gak apa-apa berbohong. Ya. Yang penting dia senang. Kan boleh kan berbohong kepada pasangan untuk menyenangkan hati pasangan. Boleh tidak? Boleh. Nabi SAW mengatakan seperti itu. Dalam riwayat Imam Muslim, bohong yang dibolehkan itu ada 3 kata beliau. Di antaranya hadithur rajuli zaujatahu wa hadithur rajuli imra'atahu wa hadithul mar'ati zaujaha. Ya, gombalan seorang suami kepada istrinya atau gombalan seorang istri kepada suaminya. Ya boleh untuk menghibur. Baik. Setelah takutnya Nabi SAW hilang, kita tambahkan sedikit saja kisah ini. Thumma talaqat bihi Khadijatu, kemudian Khadijah pun membawa Nabi SAW hatta atat bihi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, untuk mendatangi seorang laki-laki bernama siapa? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini pisaknya Khadijah, misannya Khadijah. Ya, misannya Khadijah, Waraqah bin Naufal. Wa huwa bnu ammi Khadijah, dia adalah anak paman Khadijah. Anak paman Khadijah berarti misan. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Waraqah bin Naufal ini di zaman jahiliyah, karena Nabi SAW belum diutus jadi nabi, dia beragama Nasrani. Dia tinggalkan ibadah penyembelihan, ibadahnya atau agamanya orang jahiliyah. Dia mengikuti agama Nasrani. Wa kana yaktubul kitab al-arabi, dia bisa nulis pakai tulisan Arab. Wa kataba bil arabiyyati minal injil, bahkan kitab Injil pun ada yang dia tulis pakai bahasa Arab. Berarti dia orang pintar orang ini. Ya, dia baca kitab Taurat, dia baca kitab Injil. Ada tidak berita tentang Nabi SAW dalam kitab Taurat dan Injil? Ada tidak? Ada. Makanya dibawa oleh Khadijah. Ya. Nah ini orang yang betul-betul pinter itu dibawa ke orang pinter. Ya. Dibawa ke orang pinter. Ini yang betul-betul pinter. Adapun yang sekarang ini dibawa ke orang pinter, dukun paranormal. Ini nih orang pinter beneran. Dibawa ke orang pinter ini. Waraqah bin Naufal. Kemudian wa kana syaikhan kabiran qad ami. Waraqah bin Naufal ini sudah tua dan juga mengalami kebutaan mata, buta. Tua kemudian buta. Faqalat Khadijah, sesampai di sana Khadijah berkata, ibna ammi, wahai misanku, isma' min ibni akhik, tolong dengarkan apa yang dikatakan oleh anak saudaramu ini. Ya, tolong dengarkan apa yang akan dikatakan oleh anak saudaramu. Maksudnya siapa? Rasul alaihi salatu wasallam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Faqala Waraqah pun mengatakan, ibna akhi ma tara, wahai anak saudaraku. Apa bahasa kita anak saudara? Naken. Antum tahu naken? Naken hakala. Naken. Ma tara, apa yang engkau lihat di sana? Apa yang engkau lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'a. Rasul pun cerita dengan detail, beliau cerita
begini. Faqala Waraqah pun mengatakan, hadan namus alladhi unzila ala Musa. Yang mendatangimu itu adalah namus. Namus itu artinya pembawa rahasia. Maksudnya malaikat Jibril, pembawa rahasia. Yang mendatangimu itu namus, yang dulu pernah diturunkan kepada Nabi Musa. Antum perhatikan. Waraqah ini apa agamanya? Nasrani. Kenapa dia tidak mengatakan yang dulu diturunkan kepada Nabi Isa? Kan nabinya orang Nasrani siapa? Nabi Isa. Tapi yang dia sebut yang dulu diturunkan kepada Nabi Musa. Ya. Maka wallahu alam, di antara hikmahnya kata sebagian ulama, karena Nabi Musa itu disepakati kenabiannya oleh orang Yahudi dan Nasrani. Nasrani pun tahu Nabi Musa itu nabi. Adapun Nabi Isa diperselisihkan, Yahudi tidak terima beliau nabi. Bahkan mengatakan anak zina. Anak zina, Isa itu anak zina kata orang Yahudi. Adapun Nabi Musa, antum tanya ke orang Yahudi, siapa Musa? Nabi. Tanya sama Nasrani, siapa Musa? Nabi. Dua-duanya sepakat. Makanya ini orang pinter ini. Dia langsung mengatakan yang dulu diturunkan kepada Nabi Musa. Sampai pemilihan katanya pun tepat. Ya. Subhanallah. Kemudian dia pun mengatakan, laitani fiha jaz'an akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuk. Aduhai, sekiranya saya ketika nanti engkau diusir oleh kaummu, seandainya saat itu saya jaza'. Jaza' itu anak onta atau anak kambing. Intinya anak binatang itu disebut jaza'. Maksudnya apa? Seandainya saya masih muda ketika nanti engkau diusir oleh kaummu. Kan dia sudah tua kan? Nanti engkau akan diusir oleh kaummu. Seandainya saat itu saya masih kuat, masih muda. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam mendengar itu heran. Beliau mengatakan, awa mukhrijiyahum? Apakah mereka akan mengusirku? Kalau aku sampaikan apa yang aku terima ini, wahyu ini, apakah mereka akan mengusirku? Kata Waraqah bin Naufal, na'am, lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Iya, tidak ada seorang pun membawa ajaran seperti yang engkau bawa ini kecuali pasti dimusuhi. Pasti. Sunnatullah ini. Sunnatullah. Ya. Enggak ada istilahnya menyampaikan dakwah itu di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Enggak ada. Itu dakwah pramuka. Nggak ada yang seperti itu. Dakwah ini banyak tantangannya. Mau tidak mau banyak tantangannya. Kita tidak mencari tantangan, kita tidak mencari musuh. Tapi ketika dakwah ini sudah disampaikan, musuh itu datang sendiri. Ya. Ini kata Waraqah, lam ya'ti rajulun qat. Antum tahu arti qat? Qat itu artinya sama sekali. Belum pernah sama sekali seseorang datang membawa ajaran seperti yang kau bawa, illa udi, kecuali pasti dimusuhi. Sama sekali belum pernah, kecuali pasti dimusuhi. Ya. Enggak bisa kita mengharapkan dakwah ini. Tantangannya berat. Ya. Baik. Akhirnya Waraqah pun mengatakan, wa in yudrikni yaumuk, seandainya saat engkau diusir itu aku masih hidup, ansurka nasran mu'azzara, maka aku akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Ini yang menyebabkan sebagian ulama mengatakan orang yang pertama kali beriman kepada Rasul adalah Waraqah. Karena dia tahu beliau nabi. Buktinya dia mengatakan, seandainya saya berjumpa dengan hari ketika engkau diusir, aku akan menolongmu dengan pertolongan yang dahsyat. Ini menunjukkan dia beriman atau tidak? Syekh Ibnu Utsaimin menguatkan pendapat ini. Yang pertama kali beriman kata beliau Waraqah, bukan Abu Bakar. Kata Syekh Ibnu Utsaimin. Yang masyhur kan dari kalangan perempuan siapa? Khadijah. Dari kalangan laki-laki dewasa? Abu Bakar. Dari kalangan anak-anak? Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan budak? Zaid bin Harithah.
Tapi Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan sepertinya Waraqah yang pertama. Ya, dan pendapat ini memiliki sisi pendalilan, ya. Karena Waraqah mengatakan, seandainya aku bertemu dengan hari itu, aku akan menolongmu dengan pertolongan yang dahsyat. Artinya dia yakin ini Nabi ini. Dia beriman ini Nabi. Ya, taib. Akan tetapi lam yanshab Waraqah an tuwfiya, tidak lama setelah itu Waraqah pun meninggal dunia. Taib. Waraqah pun meninggal dunia. Hadza huwa. Kita lanjutkan. Jadi ini dia kisah tentang diturunkannya wahyu pertama. Berapa ayat? 5 ayat dari surah Al-Alaq. Sekarang kita masuk ke tafsirannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Bismi rabbik, dengan nama Rabbmu. Alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Ya, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Makanya ini kan ayat pertama ini. Ya, makanya para ulama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca ketika kita mulai membaca awal permulaan. Karena Allah mulai dengan Iqra bismi rabbik. Ya, sebelum lanjut ayat-ayat berikutnya, Iqra, bacalah bismi rabbik, dengan menyebut nama Rabbmu. Ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau kita mulai membaca Al-Quran dari pertengahan, misalkan amma yatasaalun, kan awalnya amma yatasaalun, tapi antum bacanya dari innalil muttaqina mafaza. Innalil muttaqina mafaza. Apakah kita baca bismillahirrahmanirrahim? Ada khilaf. Dijabarkan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Wallahu a'lam. Ya, yang lebih mendekati kebenaran bahwasanya yang diucapkan kalau mulai dari pertengahan itu apa? Al-isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Adapun bismillahirrahmanirrahim itu dari awal surah. Dari awal surah. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Bacalah bismi rabbik, dengan nama Rabbmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan al-insan, manusia. Di antara kaidah yang ditetapkan oleh para ulama, apabila ada kata mufrad dimasuki oleh alif lam, maka ya ummul jami' memiliki makna umum. Artinya Allah menciptakan seluruh manusia min 'alaq, dari alaq, dari segumpal darah. Ini pendapat sebagian ulama. Iya. Sedangkan yang lain mengatakan iya, rata-rata manusia diciptakan dari segumpal darah. Tentunya mani dulu, mani ini berubah menjadi segumpal darah. Kecuali nenek moyang kita yang pertama. Siapa dia? Nabi Adam. Kalau Nabi Adam itu dari apa? Dari tanah. Ya, makanya beliau disebut Adam menurut sebagian ulama. Adam itu artinya permukaan tanah. Permukaan tanah. Ada juga yang mengatakan Adam itu maksudnya adalah sawo matang. Ya, kulit beliau itu sawo matang, makanya disebut Adam. Ada yang mengatakan beliau disebut Adam karena beliau diciptakan dari permukaan tanah, dari permukaan tanah. Ala kulli hal ada khilaf. Intinya beliau diciptakan dari tanah. Sedangkan anak keturunan beliau diciptakan dari air mani, yang air mani ini nanti berubah menjadi apa? Segumpal darah. Berapa lama baru dia berubah menjadi segumpal darah? 40 hari. 40 hari air mani itu berada dalam rahim, 40 hari. Setelah 40 hari maka dia berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Ya. Setelah 40 hari dia berubah menjadi apa? Mudghah. Apa arti mudghah? Segumpal daging. Ya. Baik. Jadi khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia min alaq, dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Iqra, bacalah. Wa rabbuka, dan Rabbmu al-akram, yang maha mulia. Nah, kalau ayat yang ketiga ini Allah tidak mengatakan Iqra bismi rabbikal akram. Kenapa? Karena ini sudah di tengah ini. Sudah di tengah. Ya. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Rabbmu itu maha mulia.
Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan bil qalam dengan apa? Dengan pena. 'Allamal insan, mengajarkan manusia ma lam ya'lam, apa yang belum mereka tahu. Dalam 5 ayat ini jemaah sekalian, ya, dalam 5 ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 jalan ilmu. Jalan ilmu yang pertama yang Allah sebutkan adalah Iqra, membaca. Jalan ilmu yang kedua yang Allah sebutkan bil qalam, menulis. Ada 3 jalan ilmu kata Ibnu Katsir. Ada 3. Jalan ilmu yang pertama membaca. Jalan ilmu yang kedua apa? Nulis. Ya, membaca itu yang pertama, membaca. Kita ini umat, subhanallah, miris membaca. Ada sebuah kitab ditulis oleh seorang ulama, judulnya Ummatu Iqra la Taqra. Miris. Umat Iqra tetapi tidak Iqra. Miris kita, sedih. Umat yang harusnya membaca tetapi tidak doyan. Tidak doyan membaca. Ya. Ustaz, bagaimana tata cara salat Nabi? Antum baca kitab sifat salat. Ustaz, antum jelaskan saja. Singkat saja, mohon Ustaz, singkat saja. Subhanallah, ya. Sedih kita. Sampai ada ucapan sebagian orang, ini pun menyedihkan juga. Kata mereka, tempat paling aman menyimpan uang itu adalah kitab atau buku. Antum simpan di lemari, menarik perhatian orang. Dibobol lemarinya. Antum simpan di dompet, apalagi. Tapi kalau simpan di kitab atau buku, orang nggak tertarik. Kenapa? Palingan orang nggak tertarik, ngapain itu? Subhanallah, ya. Tapi jangan antum simpan uang di kitab. Syekh Masyhur bin Hasan Salman, beliau mengatakan, jangan pernah menjadikan kitab itu sebagai mihfazah, sebagai dompet. Jangan jadikan kitab sebagai wisadah, bantal. Jangan jadikan kitab sebagai buk, trompet. Terutama kitab yang tipis-tipis, diginikan. Dan tiang tambahkan satu, jangan jadikan kitab sebagai teropong. Ada yang jadiin trompet, ada yang jadi teropong gini. Jadi ngeker temannya. Jangan. Kitab itu dihormati. Ya. Taib. Itu dia baca. Kemudian yang kedua nulis, itu jalan ilmu. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan cara menulis. Ikat ilmu dengan cara menulis. Ya. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama, idza sami'ta ilman, apabila engkau mendengar sebuah ilmu, faktubhu, maka tulislah, walau alal haid, meskipun di tembok. Tulis. Ya. Disebutkan oleh As-Suyuti rahimahullah. Kalau saya tidak khilaf, Suyuti menyebutkan ini, atau As-Subki, Al-Imam As-Subki. Imam Syafi'i rahimahullah, antum tahu kan bagaimana cerdas Imam Syafi'i, hafalan beliau. Ketika beliau nuntut ilmu ke Imam Malik, majelis taklimnya Imam Malik, Imam Syafi'i miskin, tidak punya uang untuk membeli alat tulis. Maka semua hadis yang disampaikan oleh, atau semua hadis yang didengar di majelis itu ditulis oleh Imam Syafi'i menggunakan air liur beliau, lalu beliau tulis dalam sebagian riwayat. Padahal secerdas itu beliau. Ya, beliau nulis. Ini jalan ilmu. Sedangkan jalan ilmu yang ketiga yang tidak disebutkan di sini, kata Imam Ibnu Katsir, adalah fil adhan, yaitu hafalan. Hafalan, Abu Yogi hafalan. Itu jalan ilmu. Ya. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullahu ta'ala, kullu ilmin la yadkhulu ma'asabihil khala. Semua ilmu yang tidak bisa dibawa oleh pemiliknya masuk ke dalam WC, falaisa bi ilmin, itu bukan ilmu. Apa maksudnya? Semua ilmu yang tidak bisa dibawa masuk ke WC itu bukan ilmu. Apa maksudnya? Ilmu yang tidak dihafal. Orang kalau hafal Al-Quran, hafalannya ikut masuk tidak ke WC? Ikut. Subhanallah. Semua ilmu yang tidak ikut masuk ke WC itu bukan apa? Bukan ilmu. Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syeikh, Menteri Agama Saudi saat ini, keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengatakan, apabila ada seseorang mengaku diri sebagai talibu ilmin, penuntut ilmu, tetapi la yahfazul mutun, dia tidak menghafalkan matan-matan, falaisa bi talibi ilmin, ini bukan penuntut ilmu.
walakinnahu mustami', cuman pendengar ilmu. Milu bawang-bawang namanya, mustami' itu. Ya. Subhanallah ya. Kita semal ngaku diri itu kan. Telu jalan ilmu ini kan, ada inget ya, telu. Baca. Yang kedua nulis. Dan yang ketiga hafal. Usahakan hafal. Tapi insyaallah nanti kita lanjutkan. Yang maaf atas. Di sini ada pertanyaan dari jamaah yang mengikuti. Beliau mengatakan, kalau zaman dahulu yang memusuhi dakwah Islam itu kan orang kafir, tapi zaman sekarang yang memusuhi dakwah tauhid atau dakwah sunnah adalah sebagian orang Islam itu sendiri yang qadarullah menyimpang pemikirannya. Ya, mohon pencerahannya bagaimana menyikapi semua ini. Memang berat ya menjadi ahlu sunnah itu. Kemarin saya membaca ucapan Al-Imam Abu Bakar bin Ayyash dibawakan oleh Al-Lalikai dalam kitabnya Syarh Usul I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaah. Al-Imam Abu Bakar bin Ayyash mengatakan, ahlu sunnati bainal firaqi a'azzu min ahli al-islami bainal milali. Ya, atau bainal adyani. Dia mengatakan menjadi ahlu sunnah di tengah-tengah kelompok Islam yang ada itu lebih berat dari menjadi seorang muslim di tengah-tengah agama yang ada. La ilaha illallah. Ini diucapkan oleh Abu Bakar bin Ayyash, ulama dulu. Menjadi ahlu sunnah bainal firaq, di tengah-tengah sekte yang ada, kelompok yang ada, a'az, lebih berat, lebih sulit daripada min ahlil Islam bainal adyan, daripada menjadi seorang muslim di tengah agama yang lain. Ya. Dan ini kenyataan. Kenapa? Karena sunnah yang benar itulah Islam yang sebenarnya. Lalu bagaimana cara menyikapinya? Ya sabar, mau gimana lagi? Memang seperti itu. Ya. Sabar. Modal paling besar menghadapi kesulitan dunia itu sabar. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, ma u'tiya 'abdun ata'an, tidaklah seorang hamba diberikan sebuah pemberian khairan yang lebih baik, wa awsa' dan lebih luas, minas sabri, daripada kesabaran. Pemberian terbaik untuk menghadapi cobaan hidup adalah sabar. Ya, sabar. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ini masih aja antum menanyakan tentang ini. Apa hukumnya menjual kulit hewan kurban sama panitia kurban? Dia mana buik daging. Enggak boleh menjual apapun dari hewan kurban, enggak boleh. Sahibul kurban atau wakil dari sahibul kurban itu tidak boleh menjual apapun dari hewan kurbannya, enggak boleh. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, sudah tidak ada? Silakan. Ustaz tadi disebutkan bahwa saya mengatakan bahwa Waraqah bin Nawfal dia orang yang pertama masuk Islam. Tapi pada saat itu Rasulullah belum menjadi seorang nabi dan belum ada syahadat kainnya. Sementara kan syarat untuk menjadi seorang Islam itu melibatkan syahadat kain. Beliau pada saat itu sudah jadi nabi, tapi belum jadi rasul. Itu dua hal yang berbeda. Beliau jadi rasul setelah turun surah Al-Muddathir. Ada khilaf di kalangan para ulama berapa ayat yang turun, tapi sebagian ulama mengatakan sama dengan Al-Alaq 5 ayat. Jadi Waraqah bin Nawfal mengimani kenabian Nabi SAW, dan Nabi belum mulai dakwah. Ya, sehingga dia belum karena belum mulai dakwah Nabi SAW, tetapi dia sudah beriman dalam artian dia yakin ini Nabi. Dari sisi itu yang dilihat oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Ya. Sedangkan sebagian ulama menjawab ucapannya Syekh Ibn Utsaimin, mereka mengatakan tetap Khadijah, Abu Bakar, Ali, dan ini yang pertama kali beriman. Kenapa? Pertama kali beriman setelah Nabi berdakwah. Karena beliau mulai berdakwah setelah jadi
Rasul. Ya. Adapun ketika baru turun 5 ayat pertama Al-Alaq, beliau menjadi nabi. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin di dalam kitab beliau Usulun fit Tafsir, beliau mengatakan nubbi'a bi Iqra. Apa arti nubbi'a? Dijadikan nabi dengan Iqra, wa ursila bil muddathir, dan diutus menjadi rasul dengan muddathir. Itu dia. Wallahu taala a'lam. Terkait dengan itu tadi di Muslim Zamil itu, apakah ada hubungan dengan surah Zamil itu? Iya. Apwan, tidak ada. Ketika turun Al-Muddathir, beliau minta lagi diselimuti. Baru setelah itu turun Muzammil. Jadi Muzammil itu, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ya. Itu berselimut setelah Muddathir turun, bukan setelah Iqra turun. Paham antum? Ya. Itu tuh hal yang berbeda ya. Baik. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Masih ada? Silakan. Apa maksud dan bukan Rasulullah sering menyendiri dibuat eros sebelum dia menjadi Rasul? Karena terkadang ini yang dijadikan dasar sebagai orang yang senang bertapa di gunung untuk menyempurnakan ilmunya. La ilaha illallah. Ya. Ngombe tadah teh ini je. La ilaha illallah. Baik. Dikatakan oleh para ulama bahwa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul itu tidak bisa dicontoh kalau setelah beliau jadi nabi dan rasul beliau tidak mengulanginya lagi. Saya ulangi. Perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam sebelum jadi nabi dan rasul, berkholwat di Gua Hira itu setelah jadi nabi atau sebelum? Sebelum. Perbuatan beliau sebelum jadi nabi dan rasul tidak bisa dicontoh kalau setelah jadi nabi dan rasul beliau tidak mengulangnya lagi, dan tidak ada riwayat mengatakan beliau kembali lagi ke Gua Hira setelah jadi rasul, bertapah lagi, nggak ada. Makanya yang mengikuti itu berarti dia mengikuti ajaran yang bukan ajaran rasul. Kenapa? Karena ajaran Rasul yang diikuti setelah beliau jadi Rasul. Ajaran Rasul kan ini, jadi Nabi saja belum. Itu gak benar yang seperti itu. Gak benar yang seperti itu. Beda. Nabi SAW sering membantu orang yang dapat musibah sebelum jadi Nabi. Setelah jadi Nabi sering tidak? Sering. Maka ini contoh dia. Tapi berkholwat di Gua Hira itu beliau kerjakan sebelum jadi nabi. Sebelum jadi nabi dan rasul. Dan setelah jadi nabi dan rasul tidak ada sepotong riwayat pun mengatakan beliau balik lagi melakukan hal yang enggak ada. Maka tidak bisa dijadikan contoh. Ini kaidah ditetapkan oleh para ulama. Paham pelunggu ini? Ya, jadi apa yang diikuti, bah? Kita tahu ya apa yang diikuti ini. Baik, wallahu taala a'la wa a'lam. Sudah tidak ada ya? Baik, ini dia apa yang bisa kita sampaikan. Yang maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.